Bayi Mam sering menangis tanpa sebab dengan durasi yang lama dan juga waktu yang cenderung sama setiap harinya. Menangis lebih dari 3 jam, mungkin Bayi Mam mengalami kolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, balik lagi di channel YouTube aku, Devi Arsya. Di video kali ini aku akan membahas tentang kolik pada bayi dan bisa juga menjawab pertanyaan dari Bunda Kusuma yang ini. Bunda Kusuma itu menanyakan pada video mengatasi bayi yang rewel. Intinya beliau itu sudah melakukan berbagai cara tapi bayinya tuh tetap nangis dan durasinya tuh sama setiap harinya. Bisa jadi itu tuh tanda gejala bayi mengalami kolik. Kolik pada bayi adalah kondisi di mana bayi itu menangis tanpa sebab yang jelas dengan durasi yang cukup lama. Itu biasanya berlangsung sampai 3 jam. Dan itu biasanya terjadi dari baru lahir sampai 3 sampai 4 bulanan gitu. Untuk penyebabnya sendiri itu belum diketahui secara pasti, tetapi diduga itu bayi mengalami kolik itu karena ketidaknyamanan pada area perut atau bisa dibilang nyeri perut, karena pada usia segitu itu kemampuan untuk mencerna makanan itu belum terlalu bagus. Banyaknya gas pada perut atau bayi mengalami kekenyangan itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya kolik. Dan apa sih ciri-ciri kolik pada bayi? Yang pertama itu biasanya bayi itu menangis terus-terusan di waktu yang sama setiap harinya. Misal jam 9 malam, jam 10 malam, dan terdiam itu setelah bayi itu kelelahan. Menangis tanpa adanya penyebab yang jelas dan biasanya tuh warna mukanya tuh merah dan tangisannya tuh cenderung melengking kesakitan gitu kayak kesakitan, terus badannya tuh kayak menahan sakit, tangan yang genggam, terus juga punggungnya tuh biasanya dikerutkan gitu, pertanda dia tuh mengalami kesakitan. Untuk mengatasi bayi yang kolik itu gimana? Yang pertama itu kita harus menggendongnya ya. Gendongnya juga dengan cara yang udah pernah ajarin sebelumnya. Terus juga bisa dilihat ya video sebelumnya. Terus juga bisa juga dengan cara konsultasikan ke dokter untuk pemberian probiotik. Biasanya itu diberikan LBO ya untuk mengurangi gejala sakit pada pencernaannya. Juga dengan cara mengeluarkan gas yang ada dalam perut si bayi dengan cara kakinya tuh diangkat ke atas sampai dada kayak gini, ini kakinya ya kayak gini ya. Terus kita biarkan beberapa menit sampai bayi itu mengeluarkan gas. Terus juga kalau misal kita habis menyusui itu kita harus menyendawakan bayi. Gimana caranya? Bayi itu kita letakkan pada bahu kita ya. Terus kita pupuk kayak gini ya sampai bayi itu bersendawa ya. Selanjutnya kita tuh harus mengganti dot yang lubang besar itu kita ganti dengan dot yang lubangnya lebih kecil, atau biasanya tuh ada yang khusus buat kolik gitu, kalian bisa beli yang itu untuk meminimalisir udara yang masuk ke dalam perut baby. Dan yang paling penting juga kita harus menjauhkan baby dari asap rokok. Terus bagi ibu yang menyusui itu juga harus menghindari makanan yang pedas-pedas ya, terus juga menghindari teh, kopi gitu. Pemberian susu formula pada bayi itu juga salah satu faktor penyebab, bisa jadi ya, penyebab terjadinya kolik. Karena tadi kemampuan untuk mencerna makanannya tuh belum terlalu bagus ya. Itu juga bisa. Kita bisa ganti susunya itu dengan susu yang khusus, PH Pro ya namanya, atau yang protein terhidrasi. Jadi proteinnya tuh udah diolah sedemikian rupa, jadi tuh gampang banget dicerna oleh si bayi ya. Terus lagi-lagi aku mau wanti-wanti ya, kalau bayi di bawah 6 bulan itu nggak boleh dikasih makan ya. Itu terjadi itu bisa sangat fatal karena tadi kemampuan mencerna makanan bayi itu belum cukup bagus. Orang susu formula aja itu dia, atau ASI pun sekalipun, dia kadang masih mengalami kolik, apalagi yang dikasih makanan, apalagi pisang, itu benar-benar bisa fatal banget ya. Karena udah terjadi banyak banget kasus di mana tuh biasa ya, sama mbahnya, sama neneknya, sama kakeknya itu diberi pisang, yang akhirnya jadi sakit perut. Nah setelah dibawa ke rumah sakit, sebelum dibawa ke rumah sakit dipijit dulu tuh, tambah parah lah. Setelah dibawa ke rumah sakit kayaknya udah parah,
menyebabkan ususnya tuh terlipat, ususnya tuh lecet, dan itu tuh harus dioperasi. Jadi itu benar-benar jangan sampai kita tuh sampai kayak gitu ya. Dan Moms juga bisa memberikan calming cream kayak gini ya. Aku punya rekomendasi dari Buds ya. Ini tuh 80 gramnya itu sekitar 200 ribuan, tapi benar-benar manjur di anakku ya, karena aku tuh udah pakai. Ini tuh teksturnya lembut banget, terus pas diaplikasikan ke perut baby itu bener hangat, dan hangatnya tuh yang tahan lama, jadi benar-benar dapat meringankan gejala kolik. Jadi worth it banget buat dicoba ya. Terus juga kalau misal yang agak lebih murahnya, aku punya dari Gentle yang kayak gini. Ini juga fungsinya sama, cuma bedanya ini lebih harganya lebih terjangkau. Ini sekitar 80 ribuan ya. Untuk manfaatnya sih sama aja ya, bisa menenangkan, terus juga krimnya tuh lembut dan juga awet, juga tahan lama gitu hangatnya ya. Bagi moms yang mau mencoba juga ya, bisa kalian klik di bawah ya deskripsi, aku udah cantumin link pembeliannya. Kalian tanya bagus mana antara Bud sama Gentle, menurut aku dua-duanya tuh sama-sama bagus, tergantung moms aja mau yang lebih harganya lebih mahal atau yang lebih terjangkaunya gitu. Segitu dulu untuk video hari ini, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini agar dapat bermanfaat bagi moms yang sedang membutuhkan. Jangan lupa untuk selalu pantau channel YouTube aku dan subscribe, like, dan juga komen jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.